Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Bu Lale, narasumber kita juga dari BGP NTB. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan Bapak Ibu, saya Lalu Mukti Dunata, saya PIC dari Manajemen Talenta, Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, Bapak Ibu, setelah kita lihat tadi, dinamikanya sangat luar biasa sekali ternyata antara PMM dan kinerja ini. Sebagai informasi Bapak Ibu, bahwa pengembangan PMM dan kinerja ini akan terus berlangsung Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, memang sambil berjalan kedua aplikasi ini akan terus disempurnakan Bapak Ibu. Memang sekarang masih banyak kekurangan tentunya Bapak Ibu. Dan namun dari pembelajaran yang sudah kita dapatkan dari berbagai macam kasus yang muncul akan terus diupayakan untuk disempurnakan. Seperti halnya kemarin masih bisa melakukan pengisian di kinerja. Nah, sekarang sudah diblok sudah tidak bisa lagi melakukan pengisian melalui sistem kinerja untuk guru dan kepala sekolah, tapi dipusatkan di PMM. Jadi source-nya satu-satunya nantinya akan di PMM. Nah, dan itu membuat memang terjadi banyak kesalahan data. Nah, itu kesempatan juga bagi dari kedua kementerian ini, di Kementerian Pendidikan dan BKN, itu bisa menyelesaikan disparitas data yang ada, sehingga nanti kedepannya akan semakin sempurna kedua aplikasi ini dan saling bisa melengkapi, gitu Bapak Ibu. Kemudian saya izin untuk menyampaikan sedikit terkait dengan substansi pengelolaan kinerja guru, terutama di tahap penilaian ini Bapak Ibu. Izin share screen. Nah, ini Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke tahap penilaian ya. Oke. Kita masuk ke tahap penilaian. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan selama ini Bapak Ibu? Tentunya guru dan kepala sekolah sudah melalui tahapan yang sangat panjang ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa periodisasi pengelolaan kinerja itu ada dua, yaitu di Januari hingga Juni, kemudian sebentar lagi kita akan masuk ke periode kedua, yaitu dari Juli ke Desember. Tapi jangan jangan khawatir Bapak Ibu, tentunya di awal ini akan ada pasti kebijakan-kebijakan, sehingga tidak mungkin aplikasinya akan stop langsung di 30 Juni. Itu tidak mungkin, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi akan terus disempurnakan aplikasinya sambil terus berjalan memperbaiki data-data yang ada. Kemudian kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada guru dan kepala sekolah tentunya yang sudah melakukan banyak tahapan yang sudah sampai sekarang. Yang sudah kita lakukan itu sudah banyak ya, yaitu tahap perencanaan, kemudian ada tahap pelaksanaan. Nah, di tahap perencanaan itu guru maupun kepala sekolah sudah mencoba untuk merencanakan atau menyusun SKP-nya, memilih indikator-indikator, kemudian perilaku kerja, kemudian di tahap pelaksanaan mulai dari observasi, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kemudian sampai dengan refleksi tindak lanjut. Itu sudah kita lakukan semua. Sekarang kita berada Bapak Ibu di fase penilaian. Nah, fase penilaian ini nanti Bapak Ibu terutama di sini sebagai PPK, yaitu pejabat penilai kinerja, dalam hal ini kepala sekolah yang menilai kinerja guru-gurunya dan kepala dinas. Ya, di sini kepala dinas dan tim kerja
Tim kerja dalam hal ini didelegasikan kepada pengawas ya. Nah, pengawas sekaligus tadi menjawab ada pertanyaan tadi, kenapa saya belum bisa masuk ke PMM, tidak bisa menjadi tim kerja gitu, sehingga menggunakan akun kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, tentunya untuk masuk ke dalam Simtendik itu ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama itu kan dari pengusulan formasi jabatan, kemudian pengangkatan, kemudian ada rekomendasi dari BKN, kemudian baru bisa diinputkan ke dalam Simtendik. Nah, kalau dulu memang dinas mengangkat pengawas menginput sendiri di Simtendik. Itu gampang ya, tinggal masukkan. Nah, tentunya sekarang sudah ada prosedurnya bahwa harus ada rekomendasi dulu dari BKN sehingga bisa dimasukkan ke dalam Simtendik ya. Gitu. Nah, jadi untuk pengawas, yang belum masuk ke dalam Simtendik itu tentunya Dinas Pendidikan harus bersurat dulu ke BKN untuk mendapatkan rekomendasi sehingga nantinya bisa diinputkan ke dalam Simtendik. Nah, tapi tidak menunggu hal tersebut, pengawas yang belum masuk Simtendik itu bisa menggunakan akun kepala dinas ya, bersama-sama di sini. Bersama-sama menggunakan akun kepala dinas untuk melakukan atau membantu kepala dinas dalam hal penilaian kinerja bagi kepala sekolahnya. Itu. Nah, kembali lagi ke laptop Bapak Ibu. Nah, di tahap penilaian ini, Bapak Ibu guru akan mendapatkan rating praktek kinerja dari kepala sekolah, ya. Nah, upaya-upaya refleksi untuk mempelajari dan perubahan praktek itu yang diperhatikan oleh kepala sekolah. Nah, kita berharap kepala sekolah dalam hal ini objektif dalam melakukan penilaian. Jangan sampai penilaian diserahkan karena tidak mengerti caranya, mungkin penilaian guru itu diserahkan kepada operator. Nah, sehingga tujuan akhir kita untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan ini tidak sulit dilakukan ya. Semoga Bapak Ibu kepala sekolah di sini bisa secara objektif untuk menilai guru-gurunya. Nah, yang kedua itu guru akan mendapatkan rating perilaku kerja ya, dari indikator-indikator berakhlak itu ya, berorientasi pelayanan dan seterusnya. Nah, kepala sekolah mempertimbangkan perwujudan dan dampak dari setiap aspek perilaku kerja. Nah, kemudian dari segi pengembangan kompetensi, nah kepala sekolah juga melihat bukti dukung yang sudah dikumpulkan oleh guru ya, oleh guru, dilihat secara sama dan itu menjadi dasar bagi kepala sekolah untuk memberikan penilaian ya, sehingga nanti objektif juga penilaian dari kepala sekolah. Nah, ini ada Ibu langkah-langkahnya. Nah, perubahan mindset-nya, jika guru dan kepala sekolah menjalankan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran, maka akan terjadi perubahan perilaku nantinya, ya, sehingga guru, kepala sekolah dapat diberikan pengakuan atas kinerjanya. Nah, kita nanti ini yang ingin kita tuju, bahwa transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terwujud. Nah, ini saya mengapa perlu dinilai?
Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat ya Bapak Ibu ya, ekspektasi pada tahapan penilaian ini. Nah, secara makro pejabat penilai kinerja yang berwenang dalam menetapkan predikat kinerja. Nanti akan terlihat nih siklusnya ya. Secara mikro penilaian kinerja adalah kepala sekolah ya, dan pengawas sekolah. Kemudian kapan kinerja dinilai, bagaimana cara menilainya, kemudian seperti apa hasil akhir penilaiannya, itu nanti setiap periode, ada 2 periode kita ya, nanti akan mendapatkan predikat kinerja. Nah, predikat kinerja ini nanti menjadi predikat kinerja akhir yang dikirimkan ke kinerja BKN, menjadi predikat kinerja tahunan ya di aplikasi kinerja BKN. Nah, ini poin-poin kunci terhadap penilaian guru. Tahap penilaian adalah proses untuk memberikan pengakuan dan evaluasi ya atas kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, pada setiap akhir periode, periode 1 maupun 2 melalui PMM, guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai dari kepala sekolah. Nah, jadi ada 2 periode dan di masing-masing periode nanti dapat predikat kinerja. Apakah sangat baik, kemudian di periode kedua apakah sangat baik, apakah kurang, dan seterusnya. Ya. Kemudian predikat kinerja guru ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan rating praktik kinerja dan rating perilaku kerja. Nah, bisa dilihat di sini ada 2 komponen, praktik kerja kinerja dan perilaku kerja. Sedangkan pengembangan kompetensi itu nantinya akan menjadi dasar bagi pimpinan saja untuk memberikan rating dari praktik kinerja dan perilaku kerja tersebut. Nah, prinsip-prinsip penilaian untuk pengelolaan kinerja ini kita lihat lagi. Nah, ini prinsipnya penilaian tidak hanya terjadi di atas kertas. Ini yang ingin kita lakukan ya. Diperlukan dialog secara berkala, berkelanjutan antara guru dan kepala sekolah dalam mengevaluasi kinerja berdasarkan ekspektasi yang telah disepakati. Nah, ini teman Bapak Ibu nanti bisa melihat ya, membaca dengan seksama. Kemudian konstruktif dan membangun. Penilaian bukanlah kesempatan untuk membesar-besarkan keberhasilan atau menghukum ketidakberhasilan ya. Melainkan sebuah kesempatan untuk guru dalam mengembangkan kinerja secara berkelanjutan. Nah, bagaimana upaya tindak lanjutnya? Bagaimana upaya guru untuk merubah dirinya? Itu juga harus dilihat oleh kepala sekolah. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga penting. Pengambilan keputusan dalam penilaian mengacu pada indikator, rubrik, dan kriteria yang telah disepakati. Ya, walaupun nantinya pada akhirnya adalah berdasarkan ekspektasi pimpinan, namun kita di sini berusaha untuk memberikan acuan-acuan ya pada aplikasi berdasarkan rubrik, indikator dan kriteria yang sudah disepakati antara guru dan kepala sekolah. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita cepat saja sampai dengan proses penilaiannya nanti kita. Nah, ini poin kunci dan prinsip penilaiannya. Kepala sekolah berdialog secara intens dalam mengevaluasi kinerja berdasarkan ekspektasi yang telah disepakati. Ya, yang rencana perbaikan dan upaya peningkatan itu juga menjadi fokus yang didiskusikan. Kemudian alasan dan rasionalisasi, ya. Nah, ini bagaimana predikat kinerja ditetapkan. Nah, ada 4 variabel Bapak Ibu pengelolaan kinerja dan hubungannya dengan tahap penilaian. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, yang pertama variabel dari praktik kinerja. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah menjadi variabel penilaian, ya, yaitu upaya peningkatan satu indikator kinerja yang dilakukan sepanjang pelaksanaan siklus
kinerja itu dinilai Bapak Ibu. Dinilai ya, upaya refleksinya, kemudian upaya mempelajarinya, kemudian perubahan praktik kerjanya. Ya. Kemudian perilaku kerja, itu yang tadi indikator dari berakhlak tadi, perwujudan dari aspek perilaku berakhlaknya itu dinilai. Ya, dinilai oleh aplikasi. Kemudian pengembangan kompetensi itu menjadi hal yang dipertimbangkan, ya, hal yang dipertimbangkan. Poin pengembangan kompetensi yang RHK kemarin 32 poin, jika 30, di atas 32 poin di atas ekspektasi pimpinan. Kemudian 32 poin sesuai ekspektasi, di bawah 32 poin di bawah ekspektasi pimpinan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian dokumen akuntabilitas, penyediaan dokumen akuntabilitas, daftar hadir dan seterusnya itu menjadi tidak menjadi penilaian ya. Nah, ini tahapan penilaian pengelolaan guru di PMM. Ini khusus guru. Nanti kalau untuk penilaian kepala sekolah ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama, rekap penilaian kinerja guru. Ya, ini kalau dijabarkan seperti ini, bahwa yang pertama, guru sudah ada di tahap tindak lanjut ya, sudah melakukan refleksi tindak lanjut. Kepala sekolah sudah memberikan rating untuk perilaku kerja gurunya. Ya. Kemudian setelah itu kepala sekolah mengirimkan data ke dinas pendidikan. Ya. Mengirimkan data ke dinas pendidikan. Kepala sekolah mengirimkan data penilaian ke Dinas Pendidikan. Kemudian Kemendikbudristek melakukan analisis dan isian data pengelolaan kinerja guru, pengelolaan kinerja PMM. Data digunakan untuk merekomendasikan predikat kinerja organisasi yang akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi setelah data penilaian itu dikirim ke Dinas Pendidikan, maka ada analisis untuk menerbitkan predikat kinerja organisasi atau PKO. Ya, nanti PKO tersebut juga menjadi dasar bagi kepala sekolah untuk menetapkan predikat kinerja guru-gurunya. Nah, selanjutnya penetapan predikat kinerja organisasi. Ini ya, penetapan predikat kinerja organisasi. Kepala dinas menerima rekomendasi predikat kinerja organisasi satuan pendidikan yang telah melakukan penilaian. Kemudian kepala dinas menetapkan PKO-nya. Ya, setelah PKO ditetapkan, dikirim lagi ke satuan. Kepala sekolah menerima. Baru kepala sekolah bisa menetapkan predikat kinerja dari gurunya. Ya, itu. Nah, ini kita lanjut. Nanti bisa dibaca karena waktu juga sedikit ya. Nah, ini ya, pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Nah, untuk apa di sini sudah ada karena kepala sekolah menetapkan predikat kinerja guru berdasarkan capaian kinerja organisasi satuan pendidikannya. Itu sudah diatur ya dalam Perdirjen 7607 tahun 2023 bab 5 pasal 27 ayat 1. Nah, kenapa? Predikat kinerja pegawai adalah cerminan dari capaian kinerja organisasinya. Nah, maka butuh di sana PKO atau predikat kinerja organisasi agar kepala sekolah dapat menetapkan predikat kinerja gurunya. Ya. Nah, seperti apa prosesnya nanti? Kepala sekolah mengirimkan data penilaiannya dulu untuk ditindaklanjuti oleh Kemendikbudristek.
kemudian nanti kepala dinas akan menetapkan predikat kinerja organisasinya dan mengirimkan kembali ke kepala sekolah. Sehingga dengan predikat kinerja organisasi itu, kepala sekolah bisa mengambil keputusan dan menetapkan predikat kinerja guru-gurunya. Setelah ditetapkan predikat kinerja gurunya, kepala sekolah mengirimkan predikat kinerja itu kepada gurunya, gitu. Nah, ini dia bagaimana pengiriman dananya, penilaian dilakukan oleh kepala sekolah. Skemanya. Nah, ini dia data penilaian yang dilakukan oleh Kemdikbud dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Itu adalah dari rating praktik kinerja dan rating perilaku kerja. Nah, praktik kinerja ini di dalamnya adalah upaya refleksi, kemudian upaya mempelajari dan perubahan praktik, ya. Nah, kemudian yang merupakan catatan kepala sekolah saat diskusi, refleksi, tindak lanjut. Nah, gitu. Jadi bacanya dari akhir ini ya. Nah, itu ada catatan bahwa nilai pada tahap ini belum final, ya, dan tidak sama dengan predikat kinerja. Nilai pada tahap ini digunakan untuk kepentingan PKO, ya, predikat kinerja organisasi. Jadi ketika dikirimkan kepala sekolah kirimkan ke dinas, ada tombol kirimkan ke dinas pendidikan, itu bukan predikat kinerja final bagi guru-guru, tapi semata-mata untuk dasar penentuan predikat kinerja organisasi. Nanti setelah predikat kinerja organisasi diterima, itu kepala sekolah bisa menetapkan predikat kinerja. Itu ya. Ini prosesnya ketika mengklik kirim ke dinas pendidikan, ya. Kemudian penetapan predikat kinerja organisasi ini oleh dinas pendidikan nantinya. Nah, di sini ya, ketika predikat kinerja organisasi tersebut baik, nah, merefleksikan capaian tersebut kepada pegawainya, maka minimal 50% jumlah guru di bawah satuan pendidikan tersebut wajib berpredikat baik. Ya, kalau PKO-nya bisa dibilang rapotnya lah, tapi bukan rapot pendidikan, ya, rapot kinerja dari satuan atau lembaga atau sekolah itu baik, berarti minimal 50% jumlah guru itu di dalamnya itu berpredikat baik. Nah, minimal berarti jumlah guru yang diberikan predikat baik dapat melebihi 50%. Berarti yang baik itu nanti 50% ke atas ya. Nah, seperti itu. Kemudian sama juga dengan nanti kalau sekolah itu dapat predikat kinerja istimewa. Artinya 50% ke atas guru-gurunya mendapatkan sangat baik. Nah, itu juga yang menjadi dasar bagi kepala sekolah melakukan penetapan. Ya, jangan sampai nanti kepala sekolah mendapatkan predikat kinerja PKO atau organisasi kurang, tapi semua ternyata di dalamnya gurunya itu sangat baik. Ya. Nah, ini menjadi dasar memang ya. Kemudian setelah setelah itu baru kepala sekolah melakukan penetapan ya, mengacu pada skema pengelolaan kinerja pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, itu ya. Sama prosesnya dengan pengawas. Nah, kalau pengawas tidak ada PKO ya, karena langsung dikirimkan ke dinas pendidikan. Ke dinas pendidikan dikirimkan. Kemudian kalau pengawas itu yang dikirimkan itu adalah rekomendasi. Ya, karena pengawas adalah tim kerja, dikirimkan
menjadi rekomendasi predikat kinerja, ya. Kepala dinas itu bisa merubah berdasarkan ekspektasi kepala dinas dan tentunya melihat bukti-bukti dukung yang ada di aplikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Mungkin mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.